Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini insyaallah sampai waktu duhur atau siang hari ini ya, suasananya masih kayak pagi, adem, tidak panas, tidak ada matahari, ya seperti jam berapa ini? Jam 8 ya. Padahal sudah jam 11. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih beri kesehatan pada kita sampai hari ini menjalani hari-hari Ramadan. Tak terasa sudah masuk pada hari ke-19 ya. Besok 20 malamnya berarti sudah masuk ke 10 hari terakhir. Itu waktu-waktu yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan. 10 hari terakhir itu puncaknya Ramadan. Di situ ada rahasia Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kebaikan pada umat ini. Suruh dicari dengan cara menghidupkan malamnya. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ini kaitannya dengan materi kemarin ya. Kapan malam Lailatul Qadar secara persis dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ada di 10 hari terakhir, antara malam 21 sampai malam 30. Rasulullah SAW bersabda ya, atau adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu ya, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ini bahasa kiasan, maksudnya tidak mendekati istrinya. Karena apa? Full 10 hari terakhir beliau ada di masjid. Kemudian apa? Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dan malam-malam tidak ada tidur. Karena Lailatul Qadar adanya di malam hari. Untuk mendapatkannya adalah dengan ibadah, sehingga malam itu tidak tidur. Ahya lailahu. Kalaulah kita sangat ngantuk, lelah, tidurnya jangan banyak-banyak. Nah, berarti kapan istirahatnya? Siangnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ya, keluarganya dimotivasi juga, tidak hanya dirinya tapi juga keluarganya untuk bareng-bareng menghidupkan malam tersebut. Jangan cuma untung sendiri, tapi juga untung diraih oleh keluarga bersama-sama. Nah, ini malam Lailatul Qadar ada di satu malam di 10 hari terakhir. Ini menjadi rebutan ya para orang-orang yang rakus dengan kebaikan, menginginkan pahala yang besar, pasti tidak mau melewatkan momen tersebut. Nanti jenengan bisa lihat ya, masjid-masjid ada di sini, ada Masjid Jensut, Masjid Al-Islah, Masjid Bayangkara, Masjid
Fatimah ya. Dan beberapa masjid lainnya, ada masjid 17 ya. Nah, itu rame biasanya. Orang-orang melaksanakan apa? Amalan i'tikaf. Nah, cuma kita itu masih sangat terbatas. I'tikafnya biasanya hanya malam hari saja. Malam pun tidak maksimal atau kurang maksimal. Datang jam 10 ya. Nanti sebelum subuh sudah pulang kadang. Atau datang tapi ketemu teman-teman nanti banyak ngobrol ya, bukannya tadarus ya, malah banyak ngobrol. Tapi ya masih mending. Nah, nanti jam 2 dibangunin sholat ya ikut sholat, kan masih mending daripada di rumah. Nah, silakan nanti bisa bersama-sama teman-teman yang lain meraih kemuliaan Ramadan, menyempurnakan amalan Ramadan dengan i'tikaf. Nah, teman-teman sekalian, pagi hari ini temanya adalah zikrullah. Zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara luas maka ada beberapa macam yang bisa dikategorikan zikrullah. Salat, ya, kita salat otomatis sedang zikir. Kita membaca Al-Qur'an itu juga sedang zikir. Ya, zikir terbaik yang baca Al-Qur'an itu. Kita tafakkur, merenung-renung, ya, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungi kekuasaan Allah, memikirkan akhirat, surga, neraka, alam kubur, ya. Merenungi dosa-dosa kita, ini muhasabah, ini juga bagian daripada zikrullah. Nah, yang akan saya fokuskan di sini adalah zikrullah dalam bentuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah itu ada tahmid, ada tasbih, ada takbir, tahlil, istighfar, sholawat ya. Itu kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini contoh-contoh zikrullah dengan kalimat thayyibah. La haula wala quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, kalimat-kalimat ini itu adalah kalimat-kalimat yang mudah. Semuanya hafal, ya, sudah hafal. Tidak harus menghafal. Karena apa? Sudah hafal. Simple, sederhana, sehingga semua bisa. Tidak harus pinter, tidak harus kiai, tidak harus lulusan pesantren, ya orang biasa pun bisa. Ini simpelnya. Kemudian bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang miskin bisa melakukan, orang kaya juga bisa. Orang sehat bisa melakukan, orang sakit juga bisa. Yang punya waktu longgar bisa melakukan, bahkan yang sibuk juga bisa. Laki-laki, perempuan sama. Besar, kecil, tua, muda, semua punya peluang yang sama. 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, nanti waktu ini bisa digunakan untuk berzikir. Di antara ibadah yang lain mungkin harus fokus, butuh waktu khusus, seperti sholat, baca Quran, butuh waktu khusus toh. Sedangkan zikir ini sangat-sangat fleksibel sekali. Dia bisa dilakukan sambil bekerja, ya, sambil ngetik, sambil ngantri dalam perjalanan, di kendaraan, ketika tidur, istirahat belum nyenyak, ya. Ibu-ibu yang di rumah sambil nyetrika, sambil masak,
sambil gendong anak, momong, ya. Ini zikir ini bisa dilakukan. Ini betapa simpelnya, betapa mudahnya amaliyah zikir. Pertama mudah, yang kedua pahalanya besar sekali. Pahalanya nanti 2 sekaligus balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang banyak zikir, laki-laki maupun perempuan. Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, ya, ini perempuan, laki-laki, perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan. Allah telah menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan. Ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfiratan. Ini pertama. Yang kedua, wa ajron 'azima. Pahala yang sangat besar. Masya Allah. Ini memang tidak hanya zikir, puasa juga seperti itu, Qiyamul Ramadan juga seperti itu, tapi diantaranya zikir. Kita melakukan satu amalan ibadah, balasannya 2 sekaligus. Yang pertama, diampuni dosa-dosa. Yang kedua, pahala yang sangat besar. Ya, kita akan beri gambaran begini. Jadi, orang itu untuk selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka nanti tergantung hasil daripada timbangan amalnya. Kalau timbangan dosanya lebih berat daripada pahalanya, dia neraka. Kalau pahalanya lebih berat daripada dosanya, berarti dia surga. Nah, nanti ada yang sama itu. Dosanya dengan pahalanya sama. Kok bisa? Ya nggak tahu. Intinya ada yang sama itu. Nah, kalau yang sama ini dimasukkan ke neraka apa tidak? Tidak. Maksud surga apa tidak? Belum. Jadi belum bisa masuk surga. Meskipun dia tidak di neraka. Nah, ini di mana? Di A'raf. Ada surat namanya surat Al-A'raf. Itu antara surga dengan neraka. Nah, kalau terjadi seperti ini, dikurangi salah satunya saja, atau dikurangi salah satu atau ditambah salah satu, maksudnya dikurangi dosanya, satu saja dikurangi dosanya, maka pahalanya akan lebih berat, berarti surga. Atau dosanya tidak dikurangi, tapi pahalanya ditambah, sehingga pahalanya lebih berat, jadinya di mana? Di surga. Nah, apa jadinya kalau dosanya dikurangi, pahalanya ditambah? Ya kan semakin jos itu, ya, semakin cepat surganya. Nah, dengan satu amalan ini Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan. 2 sekaligus, dikurangi dosa-dosanya, kemudian ditambah pahalanya, ya, hebat sekali, dan itu sangat mudah. Sekarang kita lihat contoh-contoh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait dengan janji-janji Allah bagi orang yang berzikir. Misalnya mengucapkan tasbih, Subhanallah wa bihamdihi, berarti ini tasbih plus apa? Tahmid. Ada tasbihnya, ada tahmidnya. Subhanallah wa bihamdihi. 1 kali kita mengucapkan kalimat ini, Subhanallah wa bihamdihi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita sedang mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri balasan kepada kita, ghurizat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanam untuknya 1 pohon kurma di surga. Masya Allah, ya, enak sekali ya
kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 1 kali. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala nanti Allah akan beri kita 1 pohon kurma, ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Nah, hadis ini jelas tidak hanya hadis tadi, dulu Rasulullah bertemu dengan malaikat, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit 7. Ya. Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Muhammad, beliau titip salam buat kita. Jadi kita dapat salam ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita juga ada sholawat kepada Nabi kita, sholawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga berpesan, sampaikan kepada umatmu bahwa di surga itu tanahnya sangat luas atau lahannya sangat luas. Ada yang masih kosong, itu bisa ditanami dengan pohon kurma. Ya, bagaimana cara menanaminya? Setiap kali tasbih maka nilainya 1 pohon kurma. Subhanallah wa bihamdihi, kita dapat 1 pohon kurma di surga. Kalau kita dapat 1 pohon kurma di surga, kira-kira kita masuk surga apa tidak? Ya, untuk mendapatkan manfaatnya kan kita harus sampai sana gitu toh. Nah, ini alamat-alamat kebaikan, meskipun nanti ada syarat ketentuan berlaku ya. Tapi ini keutamaan jelas sebagai amalan zikir. Nah, ini kalau 1 kalimat kita ucapkan. Kalau sampai 100 kali kita ucapkan, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah. Siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi dalam sehari 100 kali, hufirat khotoyahu wa ingkanat mitla sabatil bahar. Dihapus, dimaafkan, diampuni, ditutup kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali itu butuh waktu paling 3 menit ya. Tidak sampai 3 menit selesai. Tapi efeknya dahsyat sekali. Diampuni dosa-dosanya, diberi balasan pahala tadi sudah berapa? 100 pohon kurma di surga. Masya Allah. Ini salah satu contoh keutamaan zikir. Nah, nanti hadis-hadis tentang ini banyak sekali. Misalnya kalimat alhamdulillah tamlaul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina samai wal ard. Kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah ini, itu akan memenuhi timbangan. Bayangkan ada neraca ya, atau ada 2 keranjang ya, keranjang-keranjang yang besar kanan kiri. Nah, begitu kita mengucapkan alhamdulillah, ini keranjang kebaikan ini penuh, insyaallah. Ketika ditambah dengan subhanallah wa subhanallah walhamdulillah, subhanallah dan alhamdulillah, mirip dengan subhanallah wa bihamdihi tadi kan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina sama wal ard. Itu akan memenuhi kebaikan antara langit dengan bumi. Wallahu alam hakikatnya seperti apa, tapi terbayang dari kalimat itu betapa besar kebaikan atau pahala yang Allah berikan ya, pada orang yang mengucapkan zikir ini. Subhanallah walhamdulillah. Terus nanti ada hadis lain, kalimatan, 2 kalimat, khafifatan alal lisan, sangat mudah untuk diucapkan. Tsaqilatani fil mizan, tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Timbangan kebaikannya nanti. Wa khafifatani alal lisan, ini
kemudian tsaqilatani fil mizan, kemudian habibatani ilar rahman. Sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat sangat berat, sangat ringan diucapkan, sangat berat timbangan kebaikannya, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan kan? Semua hafal? Hafal. Tinggal mau, ya. Asal kita mau. Itu kebaikannya berapa? Ya kayak unlimited itu. Pokoknya dikatakan berat sekali timbangannya. Dan ini sangat mudah sekali dan sangat-sangat Allah cintai. Itu masih berkaitan dengan tasbih. Ketika kita bersolawat pada Nabi kita, man sholla alayya sholatan sallallahu lahu bihi asyra. Kita sholawat sekali, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau ditambah sayyidina boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat, ya, semoga Allah menetapkan kebaikan, ya, kesejahteraan, keselamatan, ampunan, ya. Maka Allah akan memberikan sholawat, Allah akan balas sholawat kita itu 10 kali lipatnya. Berarti kalau kita bersolawat untuk Rasulullah, itu sebenarnya ya selain ini kebaikan buat Nabi kita, itu juga kita sedang melakukan untuk diri kita sendiri. Bahkan dapat lebih banyak, ya 10 kali lipat. Siapa yang bersolawat? Allah langsung bersolawat untuk kita, orang yang mengucapkan solawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya lagi kalimat la haula wala quwata illa billah, ini juga kita hafal. Itu disebutkan kanzun min kunuzil jannah, ya. Ala adullukum bikanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan dengan kanzun di antara kanzun surga. Kanzun itu apa? Kanzun itu harta yang mahal. Kalau di rumah ada istilahnya apa? Bukan bunker. Ada istilahnya apa? Yang buat madai benda-benda berharga, berangkas, ya. Nah, itu namanya kanzun itu. Di dalam berangkas itu ada emas mungkin, ada berlian, ada uang, ya. Nah, itu namanya kanzun. Nah, di antara kunuz, ya, kanzun min kunuzil jannah, ini harta-harta yang mahal yang ada di surga adalah zikir la haula wala quwata illa billah. Artinya kalau kita melakukan itu berarti kita mendapatkan kanzun di surga, insyaallah. Satu lagi saya tambahkan, ketika orang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Hafal apa tidak? Apa belum? Coba bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ya? Fi yaumin mi'ata marrah. Sehari 100 kali. Baca tadi 100 kali butuh waktu kurang lebih 1 menit. 10 menit, maaf. Kurang lebih butuh waktu 10 menit. Dari 10 menit kita investasikan untuk zikir tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, apa yang akan kita peroleh? Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu adlu asyri riqab, maka dia memperoleh pahala
seperti orang membebaskan 10 budak. Membebaskan 10 budak. Satu budak harganya berapa? Satu budak harganya katakanlah 50 juta. Budak itu ke manusia, ya. 50 juta. Kali 10, setengah miliar, Masya Allah. Ini baca itu tuh seperti orang mengeluarkan harta fisabilillah 10 setengah miliar 500 juta. Wa rufi'at lahu mi'atu darajah, masih tambah diangkat untuknya 100 derajat. Wa muhiyat anhum mi'atu sayyi'ah, atau khuttat anhum mi'atu sayyi'ah. Kemudian dihapus 100 kesalahan. Walahu hirzan minasyaitani yaumu dzalika hatta yumsi. Dan dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu perisai, tameng dari gangguan setan sampai sore harinya. Masya Allah. Tidak ada yang mendapatkan kebaikan yang banyak sebanyak yang dia peroleh kecuali yang melakukan hal yang sama atau lebih banyak dari yang dia lakukan. Masya Allah. Teman-teman sekalian, nah ini contoh-contoh amalan dzikir, amalan yang sangat mudah tapi balasannya sangat besar sekali. Kita jadi bertanya-tanya, ketika amalan ini sebenarnya mudah, ya hakikatnya kan mudah, pahalanya besar, tapi kenapa, ya kan? Kenapa kita seringnya lalai dalam hal ini? Seringnya membuang-buang waktu berlalu begitu saja tanpa kita isi dengan zikir. Iya apa tidak? Kadang memang nggak ingat, sering-sering nggak ingat. Bahkan kadang ingat, misalnya sudah tahu materinya, sudah tahu isinya gini. Ingat, tapi tidak mau digunakan. Milih diem atau bahkan milih nyanyi-nyanyi gitu kan. Artinya tidak mudah ini amalan. Kalau memang mudah, semua bisa melakukan. Ya. Jadi hakikatnya mudah, tapi pada prakteknya ternyata sedikit sekali yang melakukan. Berarti ini amalan yang susah. Sehingga wajar kalau pahalanya besar. Begitu maksudnya. Sangat wajar. Jadi kalau pahala balap besar itu di situ ada potensi orang itu banyak yang tidak melakukan. Contoh, amalan syuruk, ibadah zikir dari rangkaian dari subuh berjamaah sampai sholat 2 rakaat setelah terbit matahari. Man sholal huda fi jama'atin, ya, siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia tidak langsung pulang setelah sholat itu. Dia tetap di tempatnya berzikir. Kemudian nanti setelah muncul matahari, ya, pas terbit itu kan nggak boleh sholat, tunggu sekitar 10 menit atau 15 menit, dia sholat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Ya. Maka baginya seperti orang yang berangkat haji dan umroh sempurna, Masya Allah. Ibadahnya kurang lebih 1 jam dari subuh sampai syuruk. Tapi pahala yang diraih seperti pahala yang diraih oleh orang yang berangkat haji dan umroh sempurna. Ya. Ini kan kayaknya nggak imbang banget gitu. Enak banget gitu ya. Tapi buktinya yang bisa melakukan itu siapa mana coba? Sedikit. Sedikit. Kadang kita heran juga, ya, sudah dikasih tahu sudah. Ya, jam 5:30 misalnya, ya, ini lagi Ramadan, kuliah subuh jam 5 sampai 5:30.
Ya, untuk sampai surukan nanti jam 6, nunggu setengah jam lagi, diem di masjid. Ternyata tidak, pada pulang itu. Ya, pada pulang. Bahkan sudah kurang seperempat pulang itu, padahal nunggu sedikit lagi. Ya Allah, ini secara aslinya ringan sebenarnya, tetapi banyak orang yang tidak melakukan, itu tanda bahwa amalan itu sebenarnya berat, pantesan pahalanya sangat berat. Dzikir kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Dari sini kita bisa faham betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabaqol mufarridun, sabaqol mufarridun. Sabaqo itu menang, mufarridun itu dari kata farid, orang sedikit. Intinya sedikit yang menang itu. Nah, yang sedikit itu namanya mufarridun. Contoh ada perlombaan misalnya lari maraton yang ikut 1000 orang atau 100 orang. Nah, setelah start ya, nanti kan kelihatan orang yang di depan itu. Di depan terus ya, tidak dikalahkan oleh yang lain. Nah, ini namanya sabaqo. Orang-orang yang mendahului yang lain, tidak terkalahkan oleh orang yang lain. Nah, siapa yang menang? Menang dalam hal apa? Menang dalam memperoleh pahala. Siapa yang menang dalam memperoleh pahala? Mereka adalah al-mufarridun, orang-orang yang sedikit. Siapa yang dimaksud itu? Adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Ya, kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang banyak zikirnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kita kalkulasi coba. Waktu kita masing-masing ya, sehari sama 24 jam. Terus dari 24 jam itu kita pakai untuk tidur berapa jam? 5 jam, 5 jam, 6 jam katakanlah ya. Maksimal 8 jam lah. Itu maksimal ya. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu kan waktu jaga kita berarti. Di sana orang melakukan kesibukan, aktivitas pekerjaan, aktivitas dunia. Di sana ada kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan seperti sholat. Ya. Coba sehari-hari ini yang harus berhenti, kita tidak boleh ya terus bekerja, kita harus berhenti. Itu untuk apa? Untuk sholat, ya kan? Sholat 5 waktu, dari subuh bangun tidur kita ketemu sholat subuh, terus sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Setelah itu baru kita boleh tidur. Sebelum subuh harus sudah bangun. Nah, dari bangun tidur sampai tidur kembali ini kan orang bisa bekerja, tapi dia tidak boleh tetap bekerja sementara dia belum sholat. Harus sholat subuh, harus sholat duhur, harus sholat asar, harus sholat maghrib, harus sholat isya. Ini saja yang wajib. Ya, yang lain-lain apa coba? Tidak ada. Ya. Nah, katakanlah ini ada orang yang sibuk banget. Ya, orang yang sibuk banget. Dia bisa sholat duha apa tidak? Tidak, karena sibuk. Dosa apa tidak? Tidak. Karena saking sibuknya dia bisa baca hari itu 1 juz Al-Quran? Tidak bisa. Karena baca Al-Quran harus fokus, punya waktu sendiri, makan waktu sendiri. Ya, tidak bisa. Ya, sehingga orang-orang yang sibuk, ya kita ambil orang-orang yang sibuk, ini nggak bisa sholat duha, nggak bisa baca Quran. Dia bisanya memang harus ya sholat saja, berarti sholat wajib itu. Ya apa tidak? Ini orang sibuk. Ya, kalau orang nganggur banyak kesempatan. Nah, zikir ya beda dengan sholat, beda dengan baca Quran.
di mana kedua ibadah tadi butuh waktu tersendiri. Zikir ini bisa kita lakukan di sela-sela, di tengah-tengah aktivitas kita. Sholat terus jelas capek, baca Quran terus jelas capek. Meskipun waktu ada, nganggur, ya, tapi nggak mungkin dia bisa sholat terus, dia bisa baca Quran terus. Apalagi sibuk. Nah, kalau zikir tidak. Zikir itu bisa orang sibuk pun melakukan. Ya, di tengah-tengah aktivitas dia bisa melakukan. Ya, mungkin ada yang pekerjaannya sebagai kurir, ya, kemana-mana. Itu kan sambil nganter barang, sambil di kendaraan dia bisa zikir. Baca Quran tidak bisa, duha tidak bisa, tapi zikir bisa. Masya Allah. Ini bagi orang yang sibuk, zikir menjadi alternatif, menjadi pilihan. Bagi orang yang punya waktu, sholat terus jelas capek, baca Quran terus capek, maka diantara itu sela-sela waktu bisa kita isi dengan zikir. Ya kan? Jadi fleksibel sekali. Kesempatannya sangat panjang. Sehari ini orang bisa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi berapa ribu kali coba. Ya, konon presiden Chechnya itu namanya siapa? Itu melazimi sholawat setiap hari sampai 10.000 kali. Sholawatnya setiap hari itu 10.000 kali. Cukup waktunya? Cukup. Ya, kalau sehari 10.000 kali, padahal satu kalinya dikalikan 10 berarti berapa? 10 kali 10, 100, ya, 100.000 kali dia dapat sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang seperti itu, Masya Allah. Sementara dengan waktu yang sama, orang yang lalai itu mungkin sholawat pas lagi sholat saja, pas lagi dengar nama Rasul disebut saja, ya, atau cuma ditambah pagi petang 10 kali 10 kali. Kalau dikumpulkan mungkin masih di bawah 100 kali. Kan jauh banget nilainya. Padahal kesempatan waktunya sama. Kalau pagi-pagi kita sudah berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, itu kita sudah punya tabungan pahala berapa? Seperti orang membebaskan budak 10, kurang lebih setengah M, itu setengah miliar. Tambah lagi dosanya dihapus 100, pahalanya kebaikannya dinaikkan, derajatnya dinaikkan 100. Ya Allah. Tambah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Nah, ini teman-teman sekalian, nyata sekali ya, sabaqol mufarridun. Maka ahli zikir, orang yang banyak zikirnya, jangan dibayangkan ahli zikir itu berarti di masjid terus, ya, tidak kerja. Jangan dibayangkan seperti itu. Itu negatif dalam Islam itu. Orang di masjid terus, kecuali waktu tertentu. Contohnya tadi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, kalau dia ada di masjid full itu bagus. Hari-hari umum, hari-hari biasa, la rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Orang harus hidup normal, dia cari nafkah, dia punya keluarga, menikah, punya istri, punya anak, ya, beribadah, ya, malam tidur sebagiannya untuk qiyamul lail, ya, siang ya umumnya tidak puasa, nanti sebagiannya baru buat puasa. Yang puasa terus tiap hari jelek, yang qiyamul lail sepanjang malam setiap malam itu jelek, yang tidak mau menikah itu juga jelek. Ya, Islam tidak seperti itu. Ya, anak sing wis tuwa urung gelem nikah misalnya. Bukan urung gelem, modalnya urung cukup. Kabeh temene awes 10 jutaan ya, kena go modal ya.
besok pun siap gitu. Ya itu persoalannya bukan persoalan tidak mau gitu. Ya itu nggak mau karena saya nggak mau nikah, saya akan fokus ibadah. Itu jelek malah dalam Islam. Ya, teman-teman sekalian, Masya Allah ini ada ibadah yang sangat fleksibel yaitu zikrullah. Kita dalam aktivitas hari-hari kita bisa kita masukkan terus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Nah ini menjadi dzikir juga yang disebut di situ disebutkan hal unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebaik-baik amal kalian? Ya. Sebaik-baik ini pertama disebut bi khairi a'malikum. Wa askaha ila malikikum, dan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan kalian, oleh raja kalian. Wa arfa'uha li darajatikum, dan yang sangat potensial untuk meningkatkan derajat. Ya. Amalan paling baik, amalan paling disukai oleh Allah, amalan yang sangat potensial untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqidz dzahabi wal wariqi, dan lebih baik bagi kalian daripada infak berupa emas ataupun perak. Wa khairun lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Ya. Dan lebih baik daripada hadir di medan peperangan fisabilillah, berhadapan-hadapan dengan orang kafir, kalian yang berhasil menebas leher mereka atau justru leher kalian yang ditebas oleh mereka, kalah atau menang. Masya Allah. Ini 5. Satu amalan dengan 5 keutamaan. Amalan terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang sangat potensial meningkatkan derajat. Ini kita nggak bingung nih. Tapi ketika ini lebih baik dari infak, lebih baik dari jihad, ya. Mungkin ada yang berpikiran kalau begitu nggak usah infak, gitu ya. Terus apa? Zikir saja. Ketika ada kaleng lewat, ya, saya mau zikir saja, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Ini lebih baik daripada infak, nggak mau infak. Ketika negara kita yang kita cinta ini diserang, ya, misalnya Cina nyerang Indonesia, gitu ya, prajurit dikerahkan masih kurang, ya, ini bujang-bujang ini atau mas-mas ya yang masih sehat-sehat keluar, ya, latihan militer, ya, nanti kasih senjata biar bisa pakai senjata misalnya, itu namanya jihad fisabilillah, membela negara Islam yang kita cintai ini. Nah terus saya nggak mau jihad, saya mau zikir saja. Zikir lebih baik dari jihad. Ini payah kalau begini. Ya, itu pemahaman yang tidak pas. Artinya Rasulullah SAW menyampaikan pada sahabat begitu. Ternyata sahabat kalau disuruh infak mereka sangat semangat. Disuruh jihad mereka sangat semangat. Bahkan ada anak-anak di bawah umur itu karena belum baligh, baru 14 tahun, ya. Itu sudah ngotot pengen melu jihad, ya, sampai dilarang pokoknya maksa. Loh itu boleh, padahal saya seumuran. Oh dia boleh karena dia pandai memanah, itu ahli manah, dibolehkan. Nah saya nekon gulat sama dia saya bisa menang, gitu. Coba gulat beneran, ya. Akhirnya dia kalau dalam soal gulat dia menang. Loh dia saja boleh, saya bisa mengalahkan dia, masa nggak boleh? Kayak gitu tuh sahabat-sahabat Nabi kalau disuruh berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi bukan salah memahami, memelintir hadis tadi, tidak mau jihad, tidak mau infak, karena apa? Saya milih amalan yang lebih mulia yaitu zikir. Tidak. Amalan zikir ini menjadi amalan sangat mulia karena amalan zikir ini adalah amalan basic, amalan dasar, amalan pondasi.
Kita itu harus selalu ingat Allah. Ketika kita tidak ingat Allah, maka amal-amal besar itu jadi tidak ada maknanya. Sholat itu amal besar, amalan pokok. Tapi kalau cuma gerakan kosong, pikirannya, hatinya nggak connect dengan Allah, tidak connect dengan akhirat, jadi bermakna apa tidak? Hampa. Gugur kewajiban, ya pahala sholat itu tergantung kehusuan. Sehingga orang sholat itu nanti ada yang dapat cuma 1/10-nya, ya, cuma 1/9-nya, 1/8-nya. Disebut paling banter itu separuh. Ya. Itu paling banter itu dah. Kenapa coba? Ketika kita sholat bisa enggak 100% dari takbiratul ihram sampai salam, enggak ingat lain-lainnya, enggak ingat dunia, enggak ingat pekerjaan. Bisa apa tidak? Bisa? Saya belum bisa. Saya belum bisa. Tetap masih ada. Ya, kita sudah berupaya, tetap masih ada. Ya, bocornya itu masih ada. Nah, gitu. Mungkin parah-parah bisa blank itu. Ya, cuman ngikuti denenge salam. Parah-parah bisa sampai seperti itu, ya. Ya kan? Malah Anda ingin sing viral ya. Bocah, tapi ya bocah cilik sih. Lagi sholat, pas ruku, terus nggak bangun-bangun, dikirain sudah meninggal. ditulisnya ditulisnya husnul khotimah, ketika digulingkan oh ternyata tangi gitu. Nah, itu ya saking semangatnya ibadah ya enggak istirahat, jadi sholat sampai ke bawah ngantuk begitu. Nah, teman-teman sekalian, fatifila azanallahu wa yakum ajmain. Jadi ini zikir itu amalan basic. Ketika infak, ya, infak itu menjadi tidak bermakna kalau tidak ada zikrullah. Zikrullah dalam infak itu apa? Niat. Terus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semoga yang saya titipkan ini akan menyelamatkan saya nanti di akhirat. Begitu. Kalau cuma ngasih tanpa ada seperti itu jadi pahala apa tidak? Tidak. Ini ada orang punya bakat memang dermawan ya, senang ngasih, senang traktir. Lagi ngumpul-ngumpul sama kancane, ada tukang bakso lewat. Nah, Bang bakso mampir, ki ana wong pira gawe kena kabeh ya. Ya cuma sekedar gitu memang senang. Ya tidak ada niat sedekah, tidak ada cari pahala, enggak jadi. Nah, ini zikrullah harus ada. Terus jihad juga seperti itu jelas. Ada niat pahala yang ingin diraih, ya. Pengorbanan dia dengan nyawa, harta. Terus dalam kenyataannya nanti orang yang berjihad pasti mereka orang yang paling kencang zikirnya. Karena apa? Mereka ada dalam kondisi bahaya. Orang kalau dalam kondisi bahaya dia selalu ingat Allah. Ini orang yang beriman pasti seperti itu. Orang musyrik saja begitu. Coba naik perahu ya di atas lautan yang dalam, tiba-tiba ada badai ya, terombang-ambing, hampir karam ya, hampir karam ini. Gimana coba? Pasti di situ Allahu Akbar, astagfirullah, ana sing adzan ya, ana sing takbir ya kan? Pernah ngalami tidak? Lah wong saya nyebrang nyebrang dari Cilacap sampai ke mana? Nusa Kambangan itu aja. Horor itu tuh. Membayangkan ini kalau kerem gimana ini gitu. Enggak ada badai, enggak ada apa. Kalau di tengah laut ada badai kayak apa rasanya? Ya mungkin ada yang pernah naik pesawat. Ya, ada pengumuman ya, seluruh penumpang untuk memakai sabuk pengaman ya. Kurang lebih 30 menit ke depan suasana kurang bersahabat ya. Temenan setelah 30 gredeg
gredeg, duduk ya, oleng ya, turbulensi. Nah itu sudah ketakutan luar biasa. Pasti zikir. Nah orang yang dalam keadaan fisabilillah berjihad, sewaktu-waktu bom bisa menimpa dirinya atau di dekatnya gitu ya, peluru ya bisa menembus ujuk-ujuk roket. Nah ini semua ihwati fillah azanallahu wa iyyakum ajmain. Nah sehingga orang dalam kondisi berjihad pasti mereka adalah orang yang sangat zikrullah. Ya, jadi jangan salah paham tadi. Ya. Ini ibadah zikir sebagai ibadah basic, ya, melapisi, melambari, menyertai ibadah-ibadah yang lain, dan ibadah zikir ini juga bisa menjadi ibadah yang independen, yang berdiri sendiri. Dengan mengucapkan tadi kalimat-kalimat thayyibah, ya, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, ya, atau wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Banyak sekali pilihannya, silahkan. Ya, zikir-zikir ini banyak sekali pilihannya. Nah, selain pahala yang banyak tadi, ampunan yang telah disediakan, nanti juga Allah beri kemuliaan lagi, beri keutamaan lagi. Di antara fadilah daripada orang yang banyak zikir, itu doanya mustajabah. Doanya mustajabah. Kalau dia berdoa gampang didengar, gampang dikabulkan. Ya. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ketika kita mengenal Allah setiap saat, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, maka ketika dalam keadaan sempit kita butuh pertolongan Allah, Allah pun akan mudah merespon permintaan kita. Itu. Ada sebuah kisah sangat masyhur antara Imam Ahmad dengan seorang penjual roti. Ya. Jadi ada seorang penjual roti, ini ahli zikir dia. Ya. Lisannya itu senantiasa tidak berhenti, ya, selalu bergerak-gerak mengucapkan zikir. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal keluar dari rumahnya, keluar dari negerinya, tidak tahu untuk keperluan apa, sampai di suatu wilayah, masuk malam hari, beliau mampir di sebuah masjid, sholat maghrib, sholat isya. Habis sholat isya, rencana beliau itu tetap tinggal di masjid, tetapi tidak diperkenankan. Ya. Beliau disuruh pergi cari penginapan lah apa gitu. Nah, ketika beliau keluar dari masjid, ya, disuruh keluar, depan masjid atau seberang masjid itu masih ada toko roti buka. Pemiliknya lihat Imam Ahmad orang asing, ya, kasihan, mungkin didekati, kemudian disuruh mampir ke tempatnya, ya. Panjenengan bisa bermalam di tempat kami itu. Nah, terus ketika Imam Ahmad ada di tukang roti tadi, dia melihat pemandangan yang tentu ini jarang. Ada orang terus bibirnya bergerak-gerak. Kamu sedang melakukan apa? Ya zikir gitu. Lah kamu nggak capek zikir terus? Tidak. Kenapa? Udah menjadi kebiasaan. Nah, Imam Muhammad kan tahu orang zikir pasti dia punya kemuliaan. Beliau tanya, kamu dapat keutamaan apa dari amalmu itu? Apa jawabannya? Wallahi ma da'utu bida'watin illa stujibali. Demi Allah, aku tidak berdoa memohon sesuatu kecuali pasti dikabulkan. Berarti apa? Orang yang banyak zikir doanya dikabulkan. Illa da'watan wahidatan la azalu antadzuruha, kecuali satu doa yang aku masih menunggu-nunggu belum dijawab, belum dikabul. Apa keinginanmu itu, doamu itu? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad itu, ya.
Imam Ahmad di depannya tuh kaget. Maksudnya Ahmad siapa? Ahmad bin Hambal. Masya Allah, berarti aku kayaknya kayak ini maksud ya. Ahmad bin Hambal yang ini, iya itu yang saya ingin ketemu. Selama ini cuma dengar berita, cuma tahu fatwa-fatwanya, orang luar biasa, Dzul Fadl, orang yang soleh, orang yang punya kelebihan macam-macam. Nah, saya pengen ketemu. Nah, aku adalah Ahmad bin Hambal, Masya Allah itu ya. Ternyata saat itu doa dia dikabulkan ya, tanpa disangka-sangka Allah mengeluarkan Imam Ahmad, mungkin karena doa orang tadi. Datang sendiri Imam Ahmadnya, Masya Allah. Tidak ada perkenalan, tidak ada undangan, tidak ada apa-apa. Mereka akhirnya bisa bertemu karena doa orang ini. Setelah sekian lama akhirnya diijabah, Masya Allah. Teman-teman sekalian yang berbahagia, nah ini tema yang ringan ya, tapi tidak cukup didengarkan. Kalau mau dapat pahalanya atau dapat kebaikannya, ini harus dilakukan. Dan dilakukannya insya Allah mudah, tapi jangan dianggap remeh, enteng, karena ternyata banyak orang tidak bisa ya. Seolah ini mudah sekali, tapi banyak orang tidak bisa, banyak mereka yang gagal. Nah, orang-orang yang bisa ini akan menjadi mufarridun ya, akan menjadi orang-orang banyak sekali pahalanya sehingga tidak terkalahkan oleh siapapun. Nah, sekian di bulan Ramadan ini, waktu-waktu sangat mahal ya, tapi kemampuan kita untuk beribadah sangat terbatas, mungkin ada kesibukan, ada lain-lain, mungkin tidak bisa sholat, lagi tidak bisa baca Quran, maka zikir ini menjadi pilihan ibadah yang sangat tepat. Itu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka sesi pertanyaan enggak, Ustaz? Sudah ada ya? Sudah. Ya. Moga Mas Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah kenal nggih Ustaz? Tanya lagi. Mungkin untuk pertanyaannya mungkin sebentar lagi kan memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian mungkin ada beberapa atau mungkin ada yang belum bisa melaksanakan untuk itikaf, tapi ada keinginan untuk ibadah malam di 10 hari terakhir. Kemudian kan dari teman-teman kan untuk besoknya itu bekerja. Itu bagaimana atau anjurannya dalam jam malam yang paling dianjurkan? Itu mungkin dari jam berapa sampai jam berapa? Dan mungkin untuk ibadahnya Ustaz yang diperbanyak, mungkin misalkan sholatnya atau zikirnya atau mungkin membaca Al-Quran. Mungkin seperti itu dari saya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti udah niatnya nemen ya, niatnya beneran pengen maksimal di ujung Ramadan, di 10 hari terakhir. Ya, kondisi rata-rata seperti itu, masih banyak teman-teman kita siang harus masih bekerja, ya sementara ada keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar, Lailah malam Qadar mulia. Kemuliaan Lailatul Qadar di sini yang ada di setiap bulan Ramadan itu adalah ibadah kita semalam suntuk itu sebanding dengan 1000 bulan. Semalam suntuk ya. Nanti karena ada yang ibadahnya enggak semalam suntuk. Ya, kalau semalam suntuk ini seperti ibadah 1000 bulan. Tapi kalau cuman tarweh misalnya, Isya tarweh itu kan kalau pas malam Lailatul Qadar berarti ibadah Lailatul Qadar itu dapat berarti dia.
Tapi kan enggak semalam suntuk, cuman berapa persennya. Nah sekarang gini, ngitung malamnya itu bagaimana? Kemarin kayak mungkin udah disinggung, yang ngitung malam, jadi inti malam itu adalah isya sampai subuh. Ujung daripada Lailatul Qadar itu hatta mautlail fajar, sampai terbit fajar, fajar subuh, fajar sidik itu. Nah malamnya kapan? Malamnya itu isya. Ada yang mengatakan malamnya itu maghrib, karena Rasulullah masuk dari maghrib. Tapi kan Rasulullah juga keluarnya setelah subuh kan, artinya setelah terbit. Nah setelah terbit subuh sampai terbit itu waktu malam bukan? Subuh sampai terbit matahari itu waktu malam apa bukan? Bukan, waktu pagi toh. Nah itu sama dengan waktu maghrib sampai isya, itu waktu malam apa bukan? Itu waktu petang ya, waktu petang. Jadi malam itu kapan? Malam itu waktu tidur, isya sampai subuh. Ba'da maghrib itu makruh tidur, ba'da subuh juga makruh tidur toh. Nah, itu. Jadi intinya nanti adalah kalau bisa jangan sampai terlewat waktu isya sampai subuh. Itu. Kalau lebih bagus lagi sebelum maghrib sudah masuk sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat atau masuk waktu duha baru berangkat. Itu kalau bisa seperti itu berarti mendapatkan menjaga malamnya betul-betul maksimal. Nah, kalau tidak dijaga paling tidak dari maghrib dari isya sampai subuh. Kalau tidak bisa ya udah sebisanya lah kayak gitu. Mau dari jam 10, mau dari jam berapa silakan. Intinya iktikaf itu bisa part time ya, tidak harus full sehari semalam, tidak harus full semalam, tidak harus full 10 hari ya, 10 hari ya, hari siang malamnya tidak harus. Itu bisa ya. Separuh sebagian waktu bisa. Yang penting masuk masjid niat iktikaf. Mau sampai kapan ini? Sampai subuh, sampai duha kayak gitu. Nah, nanti ya sudah berarti besok datang lagi niat lagi. Itu iktikafnya. Apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus iktikaf? Jawabannya tidak. Di rumah pun bisa, yang penting ibadah ya. Di rumah bisa. Cuman kalau iktikaf lebih potensial dan lebih maksimal jelas itu. Nah, ini bagi ibu-ibu, bagi kaum hawa yang sedang berhalangan itu kan tidak bisa. Maka bukan berarti dia tidak bisa meraih kemuliaan Lailatul Qadar, bisa dengan zikir, dengan doa, itu kan ibadah. Jadi di rumah tapi dia hidupkan malamnya, zikir, doa kayak gitu. Nah, kalau iktikaf ini lebih potensial. Nah, sudah ya itu. Terus amalannya apa? Pilihannya apa? Pilihannya nanti silakan variasi. Karena sholat terus jelas capek, baca Quran terus juga capek. Nanti bisa zikir, bisa doa, bisa istighfar mohon ampun. Kalau itu malam Lailatul Qadar, maka kalau kita mohon ampun insya Allah lebih mudah sekali diampuni. Kalau kita berdoa insya Allah lebih mustajabah. Itu. Kalau kita beramal tadi sedekah misalnya, pahalanya dilipat gandakan banyak sekali. Kita baca Quran, kita sholat, pahalanya besar sekali. Berapa kelipatan pahala Lailatul Qadar itu? Berapa kali lipat? Ya. Kalau sholat jamaah 27 kali lipat. Ini Lailatul Qadar berapa kali lipat? Perhatikan ini. 1 malam sebanding dengan 1000 bulan. Berarti 1 banding 1000. Satunya malam, 1000-nya bulan. Berarti 1 malam banding 1 bulan berapa? 30 kan kalau bulan siang malam. Kalau ini semalam saja. Semalam katakanlah separuh hari, berarti kali 2. Ya toh? 60 kali 1000, 60.000 kali lipat. Artinya kalau di dalam malam Lailatul Qadar kita bisa baca 1 juz Al-Qur'an, itu seperti membaca 60.000 juz. Kalau kita sholat 10 rakaat misalnya di malam itu, tinggal kalikan. Berarti 600 ya. 60 kali 10, 600.000 rakaat. Masya Allah, itu. Ya kurang lebih seperti itu. Ini kalau part time, part ibadah misalnya, ibadah dapatnya cuma sedikit.
Ya, dia dapat untuk ibadahnya misalnya pas malam 21 besok itu pas malam Lailatul Qadar. Nah, kita malam itu sholat tarawih toh, sholat isya, sholat tarawih. Berarti tarawih kita, isya kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Pahalanya kalau memang diterima ya seperti itu kurang lebih. Dilipat gandakan besar sekali. Nah, setelah itu tidur, ya sudah hilang kesempatannya. Nah, terus setelah itu maksiat misalnya, bahaya lagi. Dosanya juga dilipat, dosanya juga besar sekali ya, tidak dilipat gandakan tapi besar sekali. Ini bahaya. Nah, setelah itu baca Quran, dapat 1 juz, nambah lagi masih bisa, nambah lagi masih bisa. Terus sholat ya. Nah, berapa banyak itu kalau semua malamnya dihidupkan untuk ibadah, antara sholat, baca Quran, zikir, doa, minta ampun, ya, sampai subuh masih seperti itu ibadah. Berapa banyak itu. Nah, terus kalau mau tadi bisa kena banyak itu padahal waktunya mungkin sedikit, itu bisa gabungan apa? Sholat sekaligus baca Quran itu juga bisa. Ya, sholatnya dapat, baca Qurannya dapat. Ya, bagaimana itu? Ya, kita kan boleh kalau sholat sunnah nanti pas suratan sambil baca. Ya, jadi setelah waladhdallin amin ya, kemudian baca. Itu kan kayak tadarus. Tapi dalam sholatnya dapat, tadarusnya dapat gitu ya. Itu bisa seperti itu, jadi double. Wallahu a'lam bishawab ya, udah lewat jauh adzan. Cukup ya satu pertanyaan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.